Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Akuntansi Jiswa, dosen pengampu Faiz Jamil MAK, anggota terdiri dari Desi Yana Safitri, Hafid Rido, Indah Sartika Siregar, Yola Istika Maulija. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang definisi akuntansi, tipe akuntansi, perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan, prinsip dasar akuntansi, prinsip akuntansi Jiswap, kualitas informasi, informasi akuntansi Jiswap. Definisi akuntansi. Akuntansi adalah suatu tahapan proses pengumpulan, pengidentifikasian, pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian atau pelaporan dari transaksi-transaksi keuangan serta penafsiran hasilnya guna pengambilan keputusan. Akuntansi menurut Sumarsan tahun 2017 adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan atau suatu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Tipe-tipe akuntansi. Akuntansi terdiri dari dua tipe pokok, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan ialah pencatatan dan pelaporan data kegiatan ekonomi perusahaan bertujuan menghasilkan informasi yang berguna bagi manajer, pemilik atau owner, kreditor, lembaga pemerintah, dan masyarakat umum. Menurut Warren Weiss tahun 2008. Akuntansi manajemen atau akuntansi manajerial adalah sistem akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan dan penggunaan informasi akuntansi sampai menyajikan bentuk laporan suatu satuan usaha untuk kepentingan internal, yaitu manajer atau manajemen dalam suatu organisasi, dan menjadikan dasar kepada manajemen untuk membuat keputusan bisnis berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang akan memungkinkan manajemen akan lebih siap dalam pengelolaan dan melakukan fungsi kontrol. Perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen dibedakan dalam 6 perbedaan. Yang pertama dalam hal penggunaan laporan. Akuntansi keuangan bertujuan menyajikan laporan informasi keuangan perusahaan bagi pihak eksternal perusahaan, sedangkan akuntansi manajemen menyediakan informasi keuangan untuk keperluan pihak manajemen atau pihak internal perusahaan. Yang kedua, ruang lingkup. Laporan akuntansi keuangan menyajikan informasi keuangan mengenai perusahaan secara keseluruhan, sedangkan ruang lingkup dari akuntansi manajemen memberikan informasi yang bertujuan untuk melaporkan hanya pada suatu bagian yang ada dalam perusahaan. Yang ketiga, fokus informasi. Akuntansi keuangan berfokus kepada informasi historikal atau masa lalu, sedangkan akuntansi manajemen cenderung berorientasi kepada masa yang akan datang. Yang keempat, rentang waktu. Dari sudut rentang waktu, akuntansi keuangan menghasilkan laporan keuangan hanya bisa mencakup rentang jangka waktu tertentu sehingga dirasa kurang fleksibel, sedangkan akuntansi manajemen memiliki rentang waktu yang lebih fleksibel dibanding dengan akuntansi keuangan. Yang kelima, kriteria informasi. Akuntansi keuangan berprinsip pada akuntansi yang lazim digunakan dan diterima secara umum, sedangkan kriteria informasi akuntansi manajemen tidak terbatasi oleh prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, sehingga lebih fleksibel. Yang keenam, sifat informasi. Sifat informasi dari akuntansi keuangan membutuhkan tingkat ketepatan yang tinggi atau objektif dan bisa diuji kebenarannya serta akurat. Sedangkan akuntansi manajemen memberikan informasi yang bisa membantu manajemen dalam pengambilan suatu keputusan, baik keputusan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian.
Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar akuntansi. 1. Prinsip biaya historis atau historical cost principle. Prinsip ini menghendaki digunakannya harga perolehan dalam mencatat aktiva, utang, modal, dan biaya. 2. Prinsip pengakuan pendapat atau revenue recognition principle. Sering terjadi kesalahan pemahaman di dalam pengakuan pendapat, sehingga mengakibatkan pendapatan dilaporkan terlalu tinggi atau terlalu rendah. 3. Prinsip penandingan atau matching principle adalah prinsip penandingan menunjukkan bahwa besarnya pengeluaran sumber ekonomi harus diikuti dengan besarnya harus masuk sumber ekonomi kepada entitas. Prinsip yang terakhir adalah prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure principle, di mana manajemen selalu dihadapkan pada pengambilan keputusan yang diambil tidak terlepas dari informasi, sehingga informasi yang diperoleh manajemen harus benar-benar dapat diandalkan. Kualitas informasi merupakan karakteristik yang melekat pada informasi, sehingga informasi bermakna bagi pemakai dan memberi keyakinan kepada pemakai sehingga bermanfaat dalam keputusan. Nilai informasi. Nilai-nilai dalam informasi. Yang pertama yaitu menambah pengetahuan, yang kedua menambah keyakinan, yang ketiga mengubah keputusan. Selanjutnya yaitu informasi akuntansi JSWAP. Dalam PSAK nomor 45, laporan keuangan entitas nirlaba meliputi laporan posisi keuangan atau neraca pada akhir periode, laporan aktivitas dan laporan arus kas, serta catatan atau laporan keuangan atas laporan keuangan. Dalam PSAK nomor 109, rincian informasi JIS berupa pengelolaan dan penjumlahan dana diterima dan disalurkan langsung oleh penerima zakat infak sedekah berdasarkan: yang pertama, sifat hubungan istimewa; yang kedua, jumlah dana, jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan yang Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.